Apa kabar kalian semua? Masihkah Anda galau dengan hidup Anda, berjuang, bertahan, menerima cercaan? Siapapun kalian, tidak ada yang pantas membuat diri kalian jatuh dan patah semangat. Karena kali ini saya akan membahas film Pirates of the Caribbean Dead Man's Chest, melanjutkan kisah Kapten Jack Sparrow yang kali ini harus berhadapan dengan janjinya terhadap sang Kapten Flying Dutchman. Buat kalian yang belum tonton kisah Jack Sparrow sebelumnya, bisa kalian tonton, silahkan cek di deskripsi dan ikuti channel ini terus karena saya akan membahas Pirates of the Caribbean dari yang pertama sampai yang paling baru. Langsung saja siapkan kopi, siapkan cemilan, paskan posisi kepala dan bokong Anda, ini dia. Kisah berawal pasca kejadian gokil pada Port Royal sebelumnya. Kini Port Royal sedang dilanda kesedihan di mana putri seorang gubernur Elizabeth gagal menikah diakibatkan penyerangan pasukan sekutu yang dipimpin oleh Lord Beckett, bukan Burkett, ini sigar jambenya. Di mana Beckett menahan anak dari Kapten Bootstrap, Will Turner, Elizabeth, dan Norrington dikarenakan sudah bersekongkol dengan tahanan kelas kakap tidak pakai bakar, yaitu Kapten Jack Sparrow. Buat kalian yang belum tonton, ditonton biar nyambung ceritanya ya. Sang ayah sekaligus gubernur di Port Royal bernama Swan mencoba untuk bernegosiasi namun sia-sia. Bukan politik namanya kalau tidak ada segala tetek bengek. Ternyata Lord Beckett punya alasan lain di balik penangkapan, yaitu ia menginginkan sebuah benda milik penguasa lautan. Untuk menemukannya, Beckett memerlukan kompas yang dimiliki oleh Jack Sparrow. Will pun diperintahkan untuk bertemu Jack dan meminta kompasnya sebagai imbalan kebebasan Elizabeth dan dirinya. Singkat cerita, Will pun berpamitan dan mencari kesana kemari mengenai informasi soal Jack Sparrow agar ia bisa bertemu dengannya. Padang bulan pun tiba, sang gubernur menyelinap ke dalam penjara dan membebaskan Elizabeth. Segera, Elizabeth pun menemui Beckett dan memaksa dirinya untuk menandatangani surat kebebasan. Jack sendiri saat ini sedang berada di sebuah pulau sedang melakukan ambisi petualangannya di mana ia menemukan gambar kunci pada sehelai kain. Kunci tersebut milik seorang kapten penguasa lautan yaitu Davy John. Ada apa dengan kunci tersebut sebenarnya? Hanya karang dan ombak yang tahu. Singkat cerita, di saat kru kapal terlelap, Jack terlihat masih terjaga memikirkan sesuatu semacam galau gitu. Namun sama halnya dengan Doi, miras Jack habis dan ia pun tidak bisa berpikir. Jack pun berniat mengambil sebotol miras, namun saat ia sampai di gudang makanan, ia bertemu dengan Bill Turner, ini bentukannya, sang kapten kapal Bootstrap juga ayah Will, yang ternyata masih hidup. Namun kondisinya terlihat sangat mengkhawatirkan seperti lumutan kayak kalian kalau di PHP. Yang ternyata Bill sedang membawa pesan dari kapten yang menghidupkannya kembali bahwa sang kapten menagih janji kepada Jack kalau ia memiliki janji untuk mengabdi selama 100 tahun kepada Davy John dan ia pun meninggalkan tanda kutukan pada tangan Jack. Pasca kejadian tersebut, Jack pun terlihat panik dan memerintahkan seluruh awak kapalnya untuk menjalankan kapal dan menepi ke daratan. Berlanjut ke Will, kini ia sedang berada di Tortuga dan mendapati seorang pelaut yang bersedia mengantarkannya pada Jack. Singkat cerita, Will pun sampai di sebuah pulau di mana terlihat kapal Black Pearl terparkir di bibir pantai. Will pun segera menelusuri keberadaan Jack serta awak kapal, namun di sela pencahariannya tiba-tiba Will ditangkap oleh suku setempat. Dan tanpa diduga saat Will dibawa ke kepala suku mereka, ternyata kepala sukunya adalah Jack Sparrow itu sendiri. Yang menarik adalah Jack dijadikan kepala suku karena ia dianggap merupakan dewa berwujud manusia. Entah kenapa seperti itu, hanya produser film yang tahu. Jack sendiri terkejut melihat kehadiran Will dan ia memerintahkan para suku untuk memasukkan Will dalam kurungan. Di sini Gibbs, sang anak buah setia Jack, menjelaskan semuanya bahwa Jack terpaksa melakukan ini semua untuk menyelamatkan nyawa anak buahnya agar tidak dibunuh suku tersebut, dan Jack Sparrow akan segera dibakar untuk membuktikan bahwa ia benar seorang dewa. Will pun memiliki rencana untuk terbebas dari kurungan dengan menggoyangkan kurungan ke tebing. Namun di sela aksinya, salah satu warga suku ada yang melihat kejadian tersebut. Dengan segera mereka naik ke atas tebing dan warga tersebut melaporkan kejadian. Saat warga suku berbondong-bondong mengejar Will dan lainnya, Jack menggunakan momen tersebut untuk melarikan diri. Lagi-lagi cara meloloskan diri yang super konyol diperlihatkan, namun pada akhirnya ia benar berhasil lolos dengan segera melarikan diri bersama awak kapalnya.
Negosiasi lagi-lagi terjadi antara Will dan Jack. Jack pun meminta Will untuk membantunya menemukan kunci pada gambar tersebut sebagai imbalan kompas dan kebebasan Elizabeth. Will pun menyetujuinya. Singkat cerita, Jack and the Gangs menuju ke orang pintar atau karep mulah nyebutnya apa, bernama Tia Dalma. Ini gimbalnya. Di mana Jack mencari informasi mengenai lokasi kunci, peti, dan kapten beserta kapal Flying Dutchman berada dengan memberi imbalan monyet kepada Dalma sebagai bayarannya. Monyet mainan sikil. Dan Dalma pun memberikan informasi tersebut beserta memberikan Jack sebuah tanah di dalam toples, entah untuk apa. Jadi, isi dari peti tersebut adalah jantung Davy Jones, sang penguasa lautan, yang ia kunci ke dalam peti dikarenakan dia pernah mengalami sakit hati pada seorang perempuan. Dengan seseorang memiliki jantung tersebut, secara otomatis akan mampu mengendalikan Davy Jones, dan oleh sebab itulah Lord Beckett ingin memilikinya. Mereka pun segera mencari keberadaan Davy Jones. Singkat cerita, di tengah lautan dan badai menerjang, Black Pearl Team sudah sampai di lokasi. Terlihat ada kapal karam. Will pun segera diterjunkan untuk memenuhi tugasnya dari Jack mengambil kunci peti dengan memberikan bekal pada Will untuk menyampaikan bahwa ia menemui Davy Jones untuk membayar hutang Jack. Sesampainya di kapal karam tersebut, tiba-tiba ya, inilah wujud Davy Jones, bukan Jonas. Will pun dengan pedenya mengatakan untuk membayar hutang Jack. Namun salah mengira, entah mengapa tiba-tiba Davy Jones berada di depan Jack dan menolak pembayaran hutangnya karena Jack tidak bisa digantikan, apalagi hanya dengan satu orang. Di mana Davy Jones meminta Jack untuk memberikan 100 orang dalam 3 hari apabila ia ingin digantikan. Dan dengan diberinya Will masih tersisa 99 lagi. Jack menyetujuinya, Will pun dibawa. Singkat cerita, Jack pun kembali ke Tortuga untuk merekrut awak yang sebetulnya awak yang direkrut untuk persembahan ke Davy Jones. Di sela perekrutan terjadi hal ironi di mana Komodor Norrington yang kini terlihat tanpa pengawal serta jabatan sangat berantakan pasca dibohongi cintanya ikut mendaftar menjadi awak kapal Jack. Dan pertarungan pun terjadi. You're hired. Di sela mosing tanpa musik metal, tiba-tiba Elizabeth muncul dan menggaplok bebatok Norrington dan dibuang ke babi. Entah mengapa setiap film ini ada babinya. Singkat cerita, Elizabeth pun menemui Jack dengan memintanya untuk membawanya ke Will, dan Elizabeth pun diajak berlayar bersama Jack beserta Norrington juga. Kembali ke Will di mana ia disiksa habis-habisan bekerja di bawah kepemimpinan Davy Jones, yang ironinya adalah ia bertemu sang ayah Bill Turner dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Di sela kesedihan ayah dan bapak ini, terlihat kru kapal memainkan permainan dadu dengan taruhan pengabdian pada Flying Dutchman. Tertarik dengan permainan gabut tersebut, Will tanpa diduga menantang Davy Jones untuk bermain. Dengan meminta taruhan, bila Will menang, ia menginginkan kunci tersebut, dan bila ia kalah, ia akan mengabdi seumur hidup. Namun semua permainan itu hanya untuk mengetahui di mana Davy Jones menyimpan kuncinya. Singkat cerita, di saat semua awak terlelap berikut Davy Jones, Will menyelinap ke dalam kabin kapten dan mencuri kunci tersebut. Segera setelah mendapatkan kuncinya, Will melarikan diri dibantu sang ayah. Singkat cerita, Jack pun tiba di pulau tempat peti tersebut berada. Dibantu dengan petunjuk dari kompasnya, mereka mencari peti tersebut. Di waktu yang sama, tanpa diduga, Will datang dan setelah peti tersebut ditemukan, mereka bertarung karena saling ingin memiliki peti tersebut, dan Norrington pun ikut-ikutan. Di mana Jack menginginkan peti tersebut agar terhindar dari kutukan, Will yang ingin membebaskan kutukan ayahnya, Norrington yang ingin menjadikan sebagai imbalan untuk mengembalikan kehormatannya. Ya, mereka pun bertarung, begitulah lelaki gelut wae, dan beginilah perempuan drama wae. Ya, di sela pertarungan konyol di atas roda karena nggak asik kalau nggak ribet, Flying Dutchman tim tiba, keadaan semakin edan, makhluk ikan melawan manusia edan. Tuh kan, pusing apa enggak? Ngapain tarung di roda padahal di tanah kan bisa? Di sela pertarungan, Norrington menemukan surat yang ditandatangani oleh Beckett dan jantung yang ditaruh oleh Jack di dalam toples. Segera, dengan alasan Norrington ingin mengorbankan dirinya dengan cara mengalihkan perhatian, sedangkan yang lainnya kembali ke kapal. Namun saat Jack dan lainnya kembali ke kapal, tiba-tiba
Ya, Flying Dutchman muncul dari bawah laut dan memeriam kapal Black Pearl. Namun karena Black Pearl merupakan kapal yang cepat, Flying Dutchman pun tertinggal. Namun tanpa diduga, ya, Davy Jones memanggil sang makhluk mitos Kraken dan memporak-porandakan kapal Black Pearl. Sempat dihentikan penyerangan Kraken dengan membom tentakelnya. Namun hal itu justru malah membuat sang Kraken semakin marah. Para kru meninggalkan kapal terkecuali Jack. Karena terlihat ia begitu mencintai Black Pearl, Elizabeth pun memutuskan Jack untuk tinggal bersama Black Pearl dan memberikan ciuman semangat akak. Dan Kraken pun jijik melihat kelebayan tersebut hingga meludahi Jack dengan ingus reak omongan mantan janji manis pemimpin. Hingga pada akhirnya, kini Black Pearl pun harus tenggelam bersama dengan sang kapten. Namun yang mencengangkan adalah peti tersebut kosong dan ternyata jantung Davy Jones dibawa oleh Norrington untuk diserahkan pada Bucket. Kisah pun ditutup dengan para kru yang bersedih di kediaman Tia Dalma. Namun karena cuan film ini sangat besar, mereka memutuskan untuk mengembalikan Jack bagaimanapun caranya, dibantu oleh sutradara dan ya, Kapten Barbossa. Film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Pesan yang bisa kita ambil, cintai dirimu sendiri sebelum kalian mencintai orang lain. Kalau tidak, bisa kalian lihat Norrington dan Davy Jones ya. Kalian gak mau kan jadi manusia semi gurita? Saya bersama jajaran jenggot sotong izin undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Hey ho.